Hai, halo, gua Dojeb, gua Skin Motivation. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please subscribe. Di video kali ini, gua bakal mereview sebuah produk serum yang ditujukan untuk kulit berjerawat sekaligus mencerahkan. Emang bisa ya sekaligus kayak gitu? Misalkan nih, gua mencintaimu sekaligus mencintainya. Beda konsep ya. Tapi ada klaim yang menurut gue ini sangat menarik adalah bahwa brand ini, produk ini dia non-toxic. So, apa itu? Penasaran? Ayo kita sharing. Tentunya, apa yang akan gue sampaikan di sini sifatnya personal, dan untuk menunjang itu, gue belajar mengenai skincare, entah itu lewat baca buku, visit website, salah satu yang gue kunjungi, dan sangat gue rekomendasikan juga adalah lovemavin.com, it's about beauty and science. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about, please keep in mind. So ini dia produknya, ini dari brandnya The Obre. Gue nggak cukup yakin ngomongnya benar atau salah, cuman ya katakanlah ini The Obre ya. Ini adalah local brand, indie local brand, dan gue sangat mensupport local brand karena pada kenyataannya local brand pun sekarang sudah oh yes banget, sudah sangat pantas disejajarkan dengan produk skincare dari luar seperti mungkin Korea atau bahkan Eropa juga Amerika, karena tidak hanya dari segi harganya yang kompetitif, tapi segi kualitasnya pun menurut gua sudah pantas disejajarkan. Nah, dan yang menarik juga dari brand ini adalah dia no animal testing dan cruelty free. Dan gua I'm such a big fans of brand yang mereka itu nggak concern hanya kepada gimana cara bikin kualitas produk itu baik, tapi juga memikirkan mengenai lingkungan. So the Obre, you did such a good job. Oke, lo bisa lihat packagingnya dia oh yes banget ya, mantep banget, kokoh banget. Cuman jujur gue punya masalah dengan pipetnya karena gue nggak yakin sih ini apakah kualitas pipetnya yang jelek atau bahkan juga karena tekstur serumnya yang pada akhirnya itu susah banget dikeluarin si serumnya dari si botolnya ini, dan gue butuh waktu yang lama. Jadi kesannya gue kayak ngebuang-buang waktu gitu untuk pakai si serum ini, dan I'm so busy, gue sangat sibuk di pagi hari ya, lo maklum lah, gue kan model ya, banyak jadwal pemotretan. I'm kidding. Tapi beneran untuk mengenai pipetnya, ini pipetnya menurut gue sangat sangat mengganggu sih. Oke, jadi si serum ini merupakan serum yang memiliki tekstur milky, di mana tekstur ini merupakan tekstur yang tidak biasa gue temukan, karena kebanyakan serum yang gue coba itu teksturnya entah itu cair atau bahkan juga gel, atau kemarinan tuh si Pond's itu lebih ke krim. Kalau ini yang beneran milky, baunya enak, dan setahu gue ada dua varian. Yang gue punya ini dia masih punya fragrance, ada satu lagi yang dia unscented, artinya dia tidak memiliki zat pewangi, warnanya putih, dan menurut gue ini menariknya karena dari segi teksturnya sendiri ini dia thick ya, dia padat, dia kental. Nah, dengan tekstur konsistensinya yang seperti ini jadi jadi susah diratakan. Dia kan teksturnya tuh thick ya, padat ya, terus cukup cepat meresap juga. Jadi untuk satu wajah dan satu leher gue butuh satu drop penuh, dan itu jatuhnya jadi boros, dan gue nggak suka. Nah, teksturnya yang thick ini juga menurut gue dia tidak hanya rich, artinya dia memberikan kelembaban yang sangat baik di kulit wajah gue, dan gue sangat suka karena kan gue lagi pakai retinol ya, serum retinol, di mana serum retinol sendiri di kulit wajah gue memiliki efek membuat kulit wajah gue menjadi lebih kering. Nah, si produk ini sangat dapat membantu mengatasi kekeringan itu. Si produk ini sangat melembabkan, dan pada akhirnya kulit wajah gue menjadi teratasilah kekeringannya itu. Nah, cuman karena dia teksturnya thick, artinya padat, jadi ada semacam kayak sensasi lengket. Dan jujur sih di awal-awal gue sempat khawatir kalau misalkan lengketnya ini membuat kulit wajah gue menjadi cenderung berminyak, tapi ternyata nggak sama sekali, karena mungkin memang pas dengan kebutuhan kulit wajah gue. Walaupun gue nggak cukup yakin ya kalau misalkan kulit wajah lo berminyak, pakai ini akan menjadi lebih berminyak atau enggak, gue tidak tahu. Nah, untuk klaimnya sendiri ini ditujukan untuk kulit berjerawat dan juga sekaligus mencerahkan ya. Menurut gue sih untuk segi menenangkan kulit yang kemerahan mungkin karena iritasi ringan, atau bahkan juga menenangkan jerawat yang sedang meradang, menurut gue yes, karena dia punya Centella asiatica, yang dimana Centella asiatica kan dia bersifat calming ya, dia beneran ini bukan sesuatu atau bukan serum yang ditujukan untuk mengatasi jerawat 2 hari kempes, enggak sebenarnya, cuman ya
untuk menenangkan ke arah sana itu dapat banget, karena ya pada kenyataannya jerawat yang meradang ketika ditenangkan itu akan mempermudah atau mempercepat proses penyembuhannya dibanding kalau misalkan lo nggak ngetrit jerawatnya itu kan. Nah, dia juga punya niacinamide. Niacinamide it's always be my favorite ingredients karena niacinamide tidak hanya dapat mencerahkan kulit dan juga menyamarkan noda hitam bekas jerawat, tapi juga dia ada sifat mengontrol produksi minyak berlebih di kulit wajah. Mungkin itu yang tadi gue bilang, dia agak picky, agak greasy, agak lengket, tapi nggak membuat kulit wajah gue menjadi lebih berminyak. Nah, dia juga punya salicylic acid, di mana salicylic acid ini sendiri dia bersifat eksfolian, artinya dia dapat membantu mengkat sel kulit mati. Dia juga bersifat pore cares, artinya dapat membersihkan pori-pori supaya tidak tersumbat dan supaya tidak timbul jerawat. Dan menurut gue itu memang sebuah serum yang straightforward. Artinya pertama nih, karena salicylic acid dia membersihkan pori-pori supaya tidak timbul jerawat. Kedua, ketika misalkan ada jerawat yang muncul terus meradang, itu ditenangkan dengan adanya centella asiatica. Dan afternya biasanya kan kita memiliki noda atau noda bekas jerawat. Dia punya niacinamide supaya ketika sudah berjerawat, jerawatnya sudah kelar, supaya si bekasnya itu tidak terlalu menghitam. Nah, ada komposisi lainnya seperti aloe vera dan tea tree, di mana kedua ingredients ini sendiri tidak hanya dapat memberikan efek soothing di kulit wajah, tapi juga again ini bersifat acne fighting. Nah, mengenai klaim non-toxicnya, ini mungkin maksudnya adalah non-toxic ingredients. Artinya produk ini tidak memiliki komposisi sampah seperti mungkin paraben atau alkohol. Karena paraben dan alkohol sendiri sering disalahartikan oleh banyak orang sebagai komposisi sampah, padahal alkohol dan paraben ini dia memiliki peranan tersendiri ketika sudah masuk ke dalam sebuah formulasi. Karena skincare formulator mereka sangat genius dalam memformulasikan sebuah produk ya. Dan pada kenyataannya kalau kita ngomongin toxic ingredients, dia masih punya fragrance. Dan fragrance the end of the day itu juga bersifat toxic. Karena ya the end of the day dia bersifat iritan kan. Cuman again gue bukan tipikal orang yang ngejudge sebuah produk hanya berdasarkan satu ingredientsnya saja. No, I'm not that typical person like that, So, menurut gue sendiri produk ini memang bisa banget ditujukan untuk semua jenis kulit, termasuk juga sensitif karena dia punya centella asiatica, dia punya aloe vera juga yang menenangkan kulit. Dan menurut gue juga si produk ini untuk klaim yang dia miliki calmingnya yes, tapi untuk brightening ya, untuk mencerahkannya jujur aja gue nggak dapat efeknya. Kulit wajah gue bisa lebih cerah atau noda bekas jerawat gue bisa lebih memudar karena gue pakai serum lain yaitu serum vitamin C. Tapi ya jujur untuk segi brightening-nya menurut gue produk ini nggak dapat sih. Yang paling berasa itu adalah melembabkannya dan again acne treatment-nya. Dia bisa membantu merawat kulit yang berjerawat. Again ini bukan sesuatu yang lo pakai sekali dua kali terus jerawat lo langsung kempes terus hilang. Enggak, lo butuh waktu lebih lama, mungkin 4-1 minggu untuk jerawat lo bisa kempes dan hilang. Ini adalah produk yang cara kerjanya itu kayak slow but sure gitu, straightforward. Dia tahu bahwa si jerawat ini bisa kempes misalkan 4 hari, ya dia bekerja ke arah sana tanpa mengiritasi kulit karena again ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit termasuk juga sensitif. So, itu dia. Gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya silahkan like dan komen di bawah, share juga ke orang-orang yang menurut kalian perlu tahu mengenai informasi ini. So itu dia. Gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya silahkan like dan komen di bawah, bantu subscribe juga untuk membantu menggunakan channel gue. Udah ya. Mohon maaf segala kurangan kesalahan dalam video ini.